Guys, jujur ya, kalau HP ini manusia, dia itu tipe yang good looking, pinter, dan gak boros. Kenalin, ini ya Redmi Note 15 5G. Apakah ini HP mid-range yang rasa sultan, atau cuma ganteng doang? Yuk kita bedah tanpa operasi. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka boxnya dulu ya. Isinya lengkap banget nih. Ada Redmi Note 15 5G-nya, charger, kabel USB Type-C, alat pelepas SIM, casing pelindung, panduan cepat, kartu garansi, semuanya aman. Tinggal pasang SIM, charger dikit, langsung gas main and scroll TikTok. Dari tampilan Redmi Note 15 5G ini tipe HP yang sekali dilihat bikin orang mikir, lah ini bukannya seri Pro ya? Padahal bukan, tapi gayanya boleh dong. Desainnya mirip banget sama Redmi Note 15 Pro 5G. Di belakangnya ada modul kamera simetris di tengah. Rapi banget, kayak barisan anak upacara. Isinya ada 4 lingkaran, tapi jangan senang dulu. Yang beneran kamera cuma 2, sisanya cuma LED flash sama lingkaran biar rame, alias dekorasi doang. Tapi ya lumayan, biar kelihatan mahal ya. Kalau dibandingin sama seri sebelumnya, Redmi Note 14 5G, desainnya ini loncat jauh. Yang dulu masih kelihatan aman, sekarang tampil lebih berani. Bahkan vibe-nya malah mirip Poco M8 5G, bukan karya series Redmi. Dan jujur aja, ini upgrade visual yang niat. Highlight utamanya body groove. Ini bukan HP kaleng-kaleng, pegangannya enak, tepinya halus, gak nusuk telapak tangan. Beda cerita sama Redmi Note 14 5G kemarin yang masih flat dan aman. Tapi ya, desain curve ini memang cinta-cintaan. Ada yang suka, ada juga yang ogah. Alasannya klasik, layarnya melengkung, kadang kurang nyaman buat main game. Terus nyari anti goresnya yang pas itu bisa jadi misi sampingan yang panjang dan melelahkan. Soal body, Redmi Note 15 5G ini lebih ramping dan enteng. Tebelnya di 7,35 mm dan beratnya di 178 graman aja. Kalau masuk kantong masih sopan banget. Warnanya juga cakep-cakep. Ada black, glacier blue, dan Miss Purple. Ungu kalem yang saya pegang saat ini. Punya kesan elegan tapi kalem dengan efek glitter jika kena cahaya. Yang bikin kaget, HP ini lebih kuat dari kelihatannya. Ada sertifikasi SGS, artinya udah tahan jatuh dari meja, kasur, atau tangan ceroboh masih bisa senyum banget. Klaimnya tahan jatuh sampai 1,7 meter dan tentu anti air. Walaupun masih di IP66, bakal aman lah buat kena hujan atau kena cipratan air. Tapi jangan diajak snorkeling ya, yang waras lah. Nah, di samping ada tombol volume control dan tombol power. Sisi atas ada speaker audio, IR blaster, dan mikrofon. Sisi kiri polosan aja. Lalu buat sisi bawah ada SIM tray slot dual nano SIM pada jaringan 5G, port USB Type-C, mikrofon, dan speaker dual stereo. Urusan layar, Xiaomi ini kayak anak rajin, gak pernah setengah-setengah. Walaupun kelasnya masih terjangkau, Redmi Note 15 5G sudah pakai layar curve yang dari jauh aja kelihatan, ini HP mahal ya. Panelnya udah AMOLED 6,77 inci dengan resolusi Full HD Plus di 1080x2392 pixel. Punya kecerahan tajam, kontrasnya nendang sampai di 3200 nit. Ini jadi salah satu yang paling terang di kelas harganya. Dipakai di luar ruangan, aman banget, matahari siang bolong masih kelihatan. Gak perlu lagi gaya sok misterius sambil nyipit-nyipitin mata. Secara tampilan, layar ini kelihatan wah banget kalau dilihat langsung. Efek crop-nya bikin layar terasa lebih luas. Apalagi buat nonton YouTube, Netflix, atau scroll TikTok tuh kelihatan halus dan warnanya keluar. Mau nonton lama juga gak bikin mata cepet capek dan aman karena udah sertifikasi low blue light. Cuman ya jangan berekspektasi HDR ala HP flagship, tapi buat daily entertainment udah lebih dari cukup. Refresh rate-nya di 120Hz adaptif, bisa turun naik dari 30Hz sampai 120Hz. Jadi gak cuman mulus, tapi juga lebih hemat baterai, bahkan masih tetap responsif bila layar dan tangan terkena air dan berminyak. Buka Instagram, TikTok, X, atau Facebook sampai YouTube Short rasanya smooth karena layarnya di 120Hz. Scroll cepat, tetap halus, tajam, dan warnanya lebih hidup. Ditambah dukungan stereo speaker plus Dolby Atmos, suaranya gak cuman kencang tapi niat. Bukan yang satu speaker doang, terus satunya numpang di earpiece. Lubang speakernya ada di atas dan di bawah body, jadi suara kiri kanannya lebih seimbang. Volumenya juga bisa dinaikin sampai 300%. Mode aman tetap di 100 sampai 150% ya. Masih aman tuh buat denger musik atau nonton. 200 sampai 300% suaranya makin kenceng tapi detailnya makin kabur. Fitur ini cocok buat kondisi darurat aja.
Misalnya nelpon di tempat rame, lagi masak sambil nyetel musik, atau HP jatuh di kasur dan susah dicari. Untuk sistem keamanannya cukup lengkap, ada fingerprint sensor, in-display dan face unlock, dan ada juga NFC multifungsi buat transaksi digital serta fitur clear debu dan air. Sektor performa, kali ini Xiaomi pindah server. Kalau Redmi Note 14 5G kemarin masih pakai Dimensity 7025 Ultra, Redmi Note 15 5G ini sekarang balik ke Qualcomm dengan Snapdragon 6 Gen 3. Dan ini bukan downgrade, malah kebalikannya. Chipset ini sudah pakai pabrikasi 4 nanometer, lebih tipis dan efisien dibandingkan Note 14 5G kemarin yang masih 6 nanometer. Bahasa manusianya tuh lebih adem, lebih irit baterai, dan performanya lebih stabil. Snapdragon 6 Gen 3 ini rilis akhir tahun 2024 dan posisinya buat HP kelas menengah bukan sekedar cukup-cukupan. Bahkan secara arsitektur chipset ini lebih mirip Snapdragon 7S Gen 2 ketimbang Snapdragon 6 Gen 1. Jadi performanya bukan kaleng-kaleng. Grafisnya sendiri didukung GPU Adreno 710. Buat dipakai harian aman, multitasking juga lancar, apalagi dipakai ngegame masih sanggup asal tahu diri aja. HP ini masih bisa mainin game populer dengan baik seperti MLBB, tetap smooth banget di pengaturan high and maksimal. Rata-rata FPS bisa di 60 FPS dengan stabil. Animasi skill, efek ulti, dan minion gak nge-lag. Gerak hero tetap mulus. Lalu buat main 5G mobile, dapat grafik yang cukup stabil di sekitar 30 fps. Artinya main game masih terasa lancar tanpa banyak lag, berarti walaupun bukan level grafik ultra, super mulus kayak layaknya flagship. Ini wajar karena chipset ini di kelas menengah, memang fokus pada efisiensi daya dan keseimbangan performa, bukan performa gaming berat maksimal seperti di HP gaming murni. Soal memori, opsinya juga luas, RAM 6, 8, dan 12GB tipe LPDDR4X, sementara storage-nya di 128, 256, dan 512GB tipe UFS 2.2. Jadi mau tipe cukup atau sekalian gede tinggal pilih aja. Dalam pengujian performa lewat aplikasi Antutu yang diperolehnya cukup besar, sekitar 627,495 poin. Ini menunjukkan performanya tuh cukup kuat di kelas menengah yang bisa menangani aplikasi harian kerasa smooth dan lancar buat game populer seperti Mobile Legends atau 5G Mobile pada setelan grafis wajar. Jadi bukan HP buat pamer settingan rata kanan, tapi buat main tanpa emosi. Dibanding Redmi Note 14 5G pakai Dimensity 7025 Ultra masih oke, tapi mulai keteteran di jangka panjang. Sementara buat Note 15 5G lebih efisien, lebih adem, dan lebih future-proof, menang stabil dan efisiensi. Update OS-nya juga panjang. Redmi Note 15 5G langsung rilis pakai HyperOS 2 berbasis Android 15. Memang ada HP Xiaomi lain yang sudah pakai Android 16 dari boxnya, tapi di kelas ini masih aman dan relevan. Yang bikin senyum, upgrade OS-nya 4 kali dan 6 tahun untuk update keamanannya. Cocok buat yang nggak mau ganti HP tiap 2 tahun sekali. Kebijakan ini sama persis dengan Redmi Note 14 series. Jadi dari sisi komitmen update, Xiaomi masih konsisten. Di sektor baterai, Redmi Note 15 5G benar-benar kasih upgrade. Kapasitasnya sekarang di 5520 ampere, naik dari 5110 ampere di Redmi Note 14 5G. Gak cuma tambah gede, Xiaomi juga ganti isi dapurnya. Baterainya jadi silikon karbon, katanya sih lebih padat, bisa nampung energi lebih banyak, tapi bodi ponselnya gak ikut buncit. Jadi tetap slim dan enak digenggam. Ketahanan baterainya juga lumayan gokil. Klaimnya bisa bertahan sampai 1,58 hari buat penggunaan normal. Kalau mau maraton drama Korea bisa bertahan sekitar 21 jam. Mau jadi YouTuber dadakan rekam video nonstop juga bisa sampai di 10 jam. Yang bikin makin keren, Xiaomi bilang kesehatan baterainya juga bisa tetap di atas 80% setelah 5 tahun penggunaan. Artinya ponselmu gak cepet lelah dan kantongmu tetap aman, gak perlu ganti HP tiap 2-3 tahun sekali. Selain tahan lama, Redmi Note 15 5G juga jago ngecas. Ada fitur turbo charging 45 watt sama kayak versi Pro. Dengan baterai yang sedikit lebih kecil, waktu ngecasnya lebih cepat. Dari 0 ke 50%, cuman butuh waktu 20 menitan aja. Jadi sambil rebahan sebentar, baterainya udah setengah penuh lagi. Gak cuma itu, ada juga fitur reverse charging. Bisa dipakai ngecas gadget lain kayak smartwatch, TWS, atau bahkan ponsel teman yang lagi lowbat, kayak superhero yang bagi-bagi energi. Soal kamera, Redmi Note 15 5G masih setia sama resep lama. Di belakang kita dapat kamera utama 108 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Kamera utamanya katanya sih pakai sensor baru, gede pula ukurannya di 1/1,67 inci sama bukaan f1.7.
Detailnya gak dijelasin sih, tapi yang jelas ada OIS alias si stabilizer jagoannya. Jadi foto kita gak gampang blur walau tangan gemeteran kayak habis kebanyakan minum kopi. Menurut kami kamera 108 megapikselnya ini oke lah buat jepret momen siang-siang. Fotonya tajam, detailnya banyak, bahkan kalau zoom sampai 3 kali pun masih kelihatan jelas. Nah kalau dipakai foto malam-malam, Xiaomi bilang sih sensor ini masih bisa diandalkan. Tapi kadang konsistensinya suka ngambek. Namanya juga kelas harga terjangkau, ya wajar aja lah. Kalau soal video, Redmi Note 15 5G sekarang udah bisa rekam sampai 4K di 30 fps. Naik kelas dikit dari Redmi Note 14 5G kemarin yang cuma sampai di 1080p. Videonya jadi lebih cakep buat diunggah ke media sosial. Tapi jangan lupa OIS-nya cuma jalan maksimal di 1080p. Kalau 4K masih goyang dikit. Jadi jangan harap videonya stabil kayak di iklan handphone. Sementara buat selfie tetap setia sama 20 megapiksel dan videonya cuma 1080p di 30 fps. Jadi ya buat selfie santai masih oke, tapi jangan harap bisa bikin vlog profesional. Fitur AI buat edit foto masih lengkap. Ada AI Beauty, AI Eraser, dan AI Expand. Jadi buat edit foto cepat tanpa install aplikasi tambahan masih aman. Berikut hasil foto dan video dari ponsel ini. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi Note 15 5G di resolusi 720 di 30 fps seperti ini untuk tone warna dan juga hasil dari videonya. Ini masih kelihatan untuk tone warnanya tuh masih natural ya. Dari dinding besi ini masih warna birunya masih sama ya dengan yang versi aslinya. Untuk bangunannya juga sama, detailnya cakep, warnanya juga sama dengan yang versi LC-nya. Untuk awannya pun sama. Dan ini bisa langsung zoom 3 kali dan masih cukup bagus ya. Dan juga ini gak bisa langsung dari ke kamera 0,6 ya. Cuman kalau dari perekamannya di awalnya di 0,6 itu langsung bisa ke 1 kali dan juga 3 kali. Dan ini untuk perekaman video di resolusi 1080 di 30 fps nya. Seperti ini untuk hasil dari perekamannya, tone warnanya masih kelihatan cakep dan juga berwarna ya. Detailnya masih cakep dan untuk warna awannya cerah banget ya, sesuai dengan kondisi aslinya. Ini masih bisa zoom sampai 6 kali. Saya sambil bawa jalan ini tetap stabil ya, karena ini udah ditingkatin, udah pakai OIS dibandingkan versi sebelumnya. Nah, ini adalah kualitas perekaman video di resolusi 4K 30 fps, makin cakep untuk detail dan juga tone warnanya. Di sini kerasa banget bedanya dibandingkan 1080-nya, dan juga ini upgradean terbaru dari
versi sebelumnya yang sekarang udah bisa 4K di 30 fps. Kita coba untuk kestabilannya, kita bawa jalan. Yap, ini masih kerasa goyang ya. Memang untuk di 4K 30 fps nya ini setahu saya agak, untuk kestabilannya memang kurang ya dibanding di 1080 30 fps. Kita coba di zoom 3 kalinya. Nah, ini sampai 6 kali dan masih kelihatan oke. So, hasil kameranya cakep, perekamannya cakep. Dan ini adalah kualitas perekaman video di kamera depan di resolusi 720 30 fps nya seperti ini. Untuk skin tone-nya oke. Kita coba bawa jalan buat kestabilannya ada atau tidak. Dan ini adalah kualitas rekaman video di resolusi 1080p di 30 fps untuk kamera bagian depannya ya. Seperti ini. Skin tone-nya seperti ini. Kalau kena cahaya kualitasnya jadi lebih bagus. Jadi kalau mau makin bagus, pencahayaan pun harus juga memadai. Kesimpulannya, Redmi Note 15 5G itu kayak versi level up dari Note 14 5G. Semua sisi ditingkatin, desainnya lebih kece, nyaman digenggam, dan gak bikin tangan pegel. Layarnya cerahnya mantul, bikin nonton drama Korea atau ngegame makin seru. Performanya efisien, lancar, game berat juga gak gampang nge-lag. Baterainya lebih jumbo, tahan lama, dan ngecasnya cepet kayak kilat. Kameranya tajam, detail cakep, bisa rekam 4K tanpa drama. Singkatnya, Redmi Note 15 5G ini tuh kayak naik kelas, lebih premium, lebih siap di masa depan, tapi tetap ramah di kantong kelas menengah. Kelengkapan aman dan lengkap. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman yang butuh, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video seru lainnya dari channel ini. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Thanks banget udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.